Susah. 3 gol bola dan bola atas. Salah siapa? Bukan salah pelatih. Timnas U20 Indonesia dihajar Iran, Coach Justin langsung bela Indra Safri. Lagi dan lagi Coach Justin kembali memasang badan untuk seorang Indra Safri. Menurut Coach Justin, kekalahan besar atas Iran bukanlah kesalahan Indra Safri, namun fisik dan tinggi badan para pemain lah yang tak mampu bersaing dengan para pemain Iran. Tak sampai di situ. Bahkan Coach Justin menyindir para netizen tanah air yang memberikan hujatan ke Indra Safri yang maunya menang terus. Bagaimana menurut kalian? Ya kalau begitu besok lawan Uzbekistan dan lawan Yaman berikutnya kalah saja gitu. Towel dan Coach Justin dicari netizen usai Timnas U20 kalah. Hasil ini langsung jadi bahan perbincangan panas di media sosial. Tapi yang menarik, bukan cuma performa tim yang disorot, melainkan dua pengamat sepak bola Indonesia, Bung Towel dan Coach Justin. Pasalnya jika STY menahkodai Timnas, namun menelan kekalahan pastinya kedua pundit tersebut akan menyuruh mundur. Netizen ramai mencari mereka di Twitter, menunggu komentar pedas mereka soal strategi Indra Safri. Towel dan Coach Kalau STY yang latih Timnas U20 dan kemarin misalkan kita dihajar 3-0 sama Iran, itu pasti rame itu. Ramenya disuruh supaya STY itu dipecat. Cuma karena pelatihnya Indra Safri yang notabene-nya adalah pelatih lokal ya aman gitu. Tidak ada yang minta untuk pecat ya. Bahkan sekelas pandit pun menyalahkan pemain ya kan. Mereka bilang ini salah pemain gitu kan. Tidak antisipasi bola-bola atas dari Iran gitu kan. Ini bukan salah pelatih kok. Pelatih sudah berjuang semaksimal mungkin dan pemainnya yang tidak bisa terapkan strateginya pelatih di lapangan. Ya, mungkin bisa jadi begitu. Semuanya salah Sinteyong. Ya, semua ini adalah kesalahan daripada Sinteyong. Ya, gara-gara Sinteyong kita punya ekspektasi yang cukup tinggi terhadap Timnas Indonesia. Yang awalnya kita nggak punya ekspektasi, kita sekarang bisa berekspektasi cukup tinggi baik di kelompok umur maupun senior. Gara-gara Sinteyong seolah-olah kita tidak percaya dibantai Iran. Karena di masa Sinteyong kita tidak pernah dibantai Iran di kelompok umur. Tapi sekarang gara-gara Sinteyong kita kaget kenapa timnas kita bisa dibantai. Kenapa timnas kita bisa dibantai? Semua salah Sinteyong. Ya, gara-gara Sinteyong kita semua berekspektasi lolos Piala Dunia. Timnas U20 bisa lolos Piala Dunia cuman gara-gara Sinteyong, teman-teman. Jadi artinya Sinteyong sudah punya dasar di Timnas Indonesia maupun senior maupun di kelompok umur. Jadi ya itulah sisi positif dari STY yang mungkin tidak diketahui oleh pandit-pandit yang selama ini minta supaya Coach STY itu dipecat. Mungkin seperti itu teman-teman. Ya kalau kita lihat memang semenjak Timnas ditinggal sama STY kan belum ada lagi pertandingan. Mau di kelompok umur, mau di senior kan belum ada. Nanti ini Maret lawan Australia dan Bahrain untuk senior. Dan kita lihat Timnas U20 pun ketika dipegang sama Coach Indra Safri tidak ada perkembangan yang signifikan ketika mereka bermain di laga uji coba dan di laga resmi kemarin. Itu sepertinya permainannya mereka itu ya biasa-biasa saja, cenderung sama dengan laga uji coba kemarin yang ya kalau boleh dibilang permainannya tidak menarik dan sekali lagi hanya mengandalkan posisi sayap saja. Tidak ada trupas-trupas, tidak ada yang berani pegang bola, tidak ada yang berani untuk menusuk sampai ke jantung pertahanan lawan tuh ya hampir tidak ada. Kita dapat bola ya bingung mau buat apa. Jadi ya semenjak ditinggal STY memang kita punya sepak bola sepertinya ya biasa-biasa saja gitu. Cenderung kalah terus. Jangan heran kalau Greg Dokolo itu membuat postingan yang berisi kata-kata seperti ini. Salah STY, pundit lawak nggak ada malu dan nggak ada harga diri. Bentar-bentar, nih Papa Greg lagi nyindir pundit yang mana nih guys? Apakah pundit yang dimaksud ada hubungannya dengan Timnas Indonesia U20 guys? Yang kabarnya itu ada salah satu pundit yang dia tuh berubah-berubah tentang penilaiannya. Wah kalau gini berarti pundit sesuai pesanan ya. Jarang-jarang loh Papa Greg seperti ini. Tapi jujur guys, aku sangat salut dengan Greg Nokolo ini karena dia selalu memberikan komentar yang tidak berubah-ubah. Dan dari postingan ini sepertinya Papa Greg agak kesal guys, karena kabarnya memang ada sih salah satu pundit yang ketika kita kebantai oleh Iran kemarin, yang disalahkan itu bukan pelatih, bukan gameplaynya. Jadi salah siapa ya? Apa mungkin salah angin? Mungkin karena itulah akhirnya Papa Greg itu memposting pernyataan seperti ini. Karena kalau kita flashback sedikit, di zaman Coach Sinteyong, jika Timnas Indonesia kalah,
Rata-rata pundit Indonesia itu langsung menyalahkan Coach Sintayong. Dan kabarnya pundit yang dimaksud oleh Papa Greg ini juga pernah menyalahkan Coach Sintayong. Tapi kenapa ya ketika timnas Indonesia kebantai sama Iran itu nggak disalahkan pelatihnya? Kocak ini. Nanti kalau kita kritik bilang kita itu lebay gitu kan. Tapi tidak apa-apa, kita juga punya hak untuk mengkritik kan begitu. Ubur-ubur ikan lele, prediksi Indonesia versus Uzbekistan le. Sebelum memprediksi kita harus tahu Uzbekistan adalah juara bertahan di turnamen ini. Betul. Di edisi 2023 yang diperkuat oleh Kusanov yang main di City sekarang, mereka menjadi juara. Apalagi rank FIFA Uzbekistan sekarang itu adalah 45. Wow. Liga Uzbekistan sekarang juga ada di rank 9 Asia. Ada beberapa pemain kunci Uzbekistan yang aku sorot. Yang pertama adalah Urimbov, pemain pentakor Liga Uzbek. Dia adalah pencetak gol Uzbek ketika melawan Yaman di pertandingan pertama. Urimbov ini musim ini udah 3 kali main di Liga Champions Elite. 3 kali loh. Yang kedua ada Mirzaev, main di Leganes U19 Liga Spanyol. Dia satu tim sama Nima Anders, pemain Iran yang kemarin juga ada di Leganes Spanyol. Yang ketiga ada Abdul Ghafur Kaidarov, masih 19 tahun, sudah 14 kali memperkuat klubnya di Liga Uzbek Sukro. Dan dia juga punya 7 gol, nyacep juga di Piala Uzbekistan, cetak 9. Ada Saidov yang main di Liga Serbia. Dan ada Komilov yang main juga di Liga Uzbek. Komilov sudah pernah 35 kali main di Liga, cetak 4 gol. 9 kali main di Piala Uzbekistan, cetak 2. Artinya secara materi Uzbekistan tidak jauh beda dengan Iran. Dan aku memprediksi Uzbekistan akan menang minimal 2-0. Mudah-mudahan ada strategi dari pelatih Indra Safri untuk meredam sang juara bertahan Uzbekistan. Ya, harusnya ada, tidak mungkin tidak ada. Tapi apakah efektif untuk dijalankan di lapangan? Belum tentu, karena Uzbekistan ini kalau kita lihat memang mereka luar biasa. Pemain-pemainnya mereka ya banyak yang bermain di luar, abroad kan. Nah, kalau kita punya pemain-pemain yang ada di U20 ini kebanyakan mereka bermain di Liga 1. Nah, kita tahulah kualitas Liga 1 seperti apa, dan kita ada di rank berapa untuk kelas Asia. Jadi kalau mau dilihat ya kita justru kalah segala-galanya. Walaupun secara peringkat memang Uzbekistan ada di atas, tapi kita jangan juga menganggap remeh timnas kita, bahwa timnas kita tidak bisa kasih kalah Uzbekistan. Nah, mungkin di atas kertas bisa Uzbekistan di atas kita, tapi di atas lapangan saya pikir semua bisa berbeda itu. Semua bisa lain ceritanya. Tergantung satu, pelatihnya punya strategi baru. Jangan sampai hanya long ball mengharapkan sisi sayap saja. Tidak ada strategi yang benar-benar berani untuk pegang bola dan berani duel. Harusnya seperti itu. Kalau ada perubahan strategi, saya pikir tidak mustahil kita bisa kasih kalah Uzbekistan, walaupun mereka statusnya juara bertahan. Ini kritikan dari netizen, dari pengamat bola. Kan TC-nya udah banyak. TC di sini, TC di sini, TC di sini. Bahkan di Indonesia, di Bali, di Surabaya dan sebagainya. TC-nya di mana-mana. Tapi mainnya biasa-biasa. Makanya netizen bilang latihan elit menang sulit. Bagaimana? Dan itu panjang, bukan 1 minggu 2 minggu. Ya. Itu berbulan-bulan juga mas. Ya, kadang-kadang. Nah, kemarin mempersiapkan diri kita ke Shenzhen ini kan kita makan, ada uji coba juga, dikasih kesempatan. Iya betul. Kan dengan uji coba mahal itu, uji coba internasional. Ada 3 tim dari luar. Ya, dibikin turnamen itu. Jadi saya pikir setelah ini ada perbaikan yang baik. Tapi ternyata ketika lawan Iran kemarin juga mas biasa-biasa aja, nggak ada satu hal yang bagus buat kita ini. Ya, ini pandit-pandit netral sekelas Bung Ropan ini, Kusnaini ini, mereka bilang permainannya timnas Indonesia itu ya biasa-biasa saja. Kita saja yang masyarakat biasa itu sudah bilang bahwa permainannya mereka ya biasa-biasa saja, cenderung justru sama dengan waktu uji coba. Apalagi pandit-pandit ya kan pasti mereka punya penilaian ya lebih dari kita, tapi ternyata mereka justru punya pendapat sama dengan kita bahwa timnas U20 di bawah asuhannya Coach Indra Syafri permainannya biasa-biasa saja, tidak ada yang terlalu istimewa. Permainan cantik dari timnas U20 guys. Iran U20 berhasil mengalahkan timnas Indonesia dengan skor 3-0 ya guys ya, pada pertandingan pertama Piala Asia U20. Permainan cantik kaki ke kaki itu dia yang ditunjukkan dari timnas U20 guys. Sudah bang, jangan terlalu sindir-sindir. Salah, yang nonton-nonton aja. Oke guys, kita inget banget ya waktu di Mandiri Challenge Series kemarin ya, Coach Sapri bilang kalau misalkan
masih belum menunjukkan performa yang sebetulnya. Strategi sebetulnya masih diumpetin guys ya, masih diumpetin. Nah, berhubung sekarang udah turnamen resmi nih ya, Piala Asia U20, ya kan? Ini resmi kan, benar? Ini tadi resmi kan, bukan uji coba kan, benar kan? Nah, kira-kira apa strateginya masih diumpetin guys? Ah, tenang aja. 3 hari lagi masih ada pertandingan lawan Uzbekistan ya. Lawan Uzbekistan mungkin strategi sebetulnya muncul kali ya. Kalau belum muncul ya, kita harapnya begitu sih. Yemen muncul strategi yang sebenarnya. Jadi kalian jangan pada pesimis dulu guys. Tenang aja. Ini ada momen menarik. Sempat ada diskusi antar tiga juru latih, juru taktik di timnas U20 kita. Coach Sapri, Coach Kurus, dan juga Coach Bima Sakti. Gua nggak tahu ini lagi pada ngomong apa nih. Coba kalian komen kira-kira apa yang lagi didiskusikan sama mereka nih. Pokoknya kita dukung terus timnas U20 kita. Tanggapannya guys, yuk kita komen. Iya, semoga strategi yang dibilang sama Coach Indra Syafri yang masih disimpan itu nanti diterapkan besok waktu lawan Uzbekistan. Itu harusnya begitu. Harusnya kita harapnya begitu. Baru 5 menit main timnas Indonesia U20 udah kebobolan lawan Iran di matchday pertama Piala Asia U20. Garuda Muda langsung keteteran. Sundulan bek Iran Hasan Nafaris sempat kena pemain kita sebelum akhirnya masuk ke gawang. Ikram Al-Ghifari nggak bisa berbuat banyak. Klik link di bio gua buat nonton match selanjutnya. Habis itu Indonesia lebih banyak bertahan. Iran terus menyerang. Untungnya Ikram bisa selamatin beberapa peluang berbahaya. Masalahnya serangan balik kita sekarang mentok sebelum masuk kotak penalti. Belum ada ancaman berarti ke gawang Iran. Pertama ditutup dengan skor 0-1. Gimana nih, baru juga mulai masa udah kalah aja? Tidak apa-apa, biasanya itu kalah di awal tapi di pertandingan kedua, ketiga selanjutnya itu biasanya menang ya. Kita ambil contoh dari timnas U23 waktu di Piala Asia juga edisinya Coach Sintayong waktu itu, Justin Hapner and the friend kan. Itu kalah loh kita dari Qatar waktu itu. Tapi kalahnya itu kita penuh kontroversi dan kita waktu itu permainannya bagus sekali ya, tidak bisa dibohongi itu ya kan. Kita punya permainan cantik, bagus, walaupun kita kalah tapi kita terhibur ya kan. Kita punya harapan lah untuk bisa kasih kalah Qatar waktu itu, tapi sayangnya kita dicurangi wasit ya. Sudahlah, kita lupakan itu. Nah, untuk U20 kalau misalkan mereka bermain bagus dan kalah, oke, masih bisa diterima ya, masih bisa diterima. Setidaknya mereka main bagus lah. Ada usaha-usaha yang mereka lakukan setidaknya untuk mencetak 1 gol saja. Tapi ini kan ya kita lihat mereka tidak mampu cetak 1 pun gol. Dan akhirnya kita harus kalah dari Iran 3-0. Dan sekarang kita ada di peringkat bawah, peringkat 4 di grup C. Ada di dasar klasemen. Nah, kalau kita mau lolos ke babak berikutnya, kita harus kasih kalah Uzbekistan besok minimal 1-0 dan kasih kalah Yaman. Kalau misalnya 2 pertandingan ini kita bisa menang, nah itu kita bisa masuk lewat jalur runner up. Nah, ini lawan Iran kita sudah tertati-tati, terseok-seok dan kita kalah 3-0. Apalagi lawan Uzbekistan yang statusnya juara bertahan pasti lebih sulit lagi. Tapi itu di atas kertas, ya di atas lapangan coba dulu. Semoga mereka bisa main habis-habisan, fight. Jadi harus menang dan bisa lolos ke babak berikutnya. Ayo teman-teman, kita dukung timnas dan kita dukung mereka sampai ke Piala Dunia U20. Oke teman-teman, sekian video kali ini. Terima kasih banyak sudah nonton sampai akhir. Sekali lagi jangan lupa untuk like, comment, subscribe dan kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Hormat.